Baiti jannati, rumahku surgaku. Surga itu ada di hati kita, di hati setiap manusia, di hati saya, di hati Anda. Masih bersama saya Chandra Malik dalam program Rumah Hati di TV 9. Pemirsa, khususnya laki-laki harus melihat program kali ini karena peran laki-laki sangat besar untuk mencegah kanker serviks dan payudara. Dok, soal keputihan tadi dok, soal bagaimana kampanye ini tidak hanya diberikan kepada pasangan di dalam rumah, soal seks bebas dok, soal bagaimana perempuan yang sudah mohon maaf tidak perawan lagi juga perlu tahu tentang ini. Betul. Memberitahu mereka caranya bagaimana dok? Ya, yang pertama kita bisa memanfaatkan media sosial, kemudian seperti Facebook, Twitter, terus kemudian juga memanfaatkan akun bidadariku.com, bisa media massa seperti yang kita lakukan sekarang, atau kita langsung menyapa kepada masyarakat. Pertemuan langsung, baik dengan ibu-ibu PKK atau mungkin dengan mahasiswi-mahasiswi di kampus-kampus, atau mungkin bahkan kawan-kawan yang di sebuah lokalisasi yang memang sedang aktif melakukan hal itu. Dan ini informasinya tidak boleh hanya orang yang baik hati yang dikasih yang jelek, enggak ini tidak ada urusan dengan baik hati ya. Karena ini penyelamatan. Iya, untuk diri pribadi. Kan begitu. Ada nggak yang malu-malu dok? Semua wanita pada dasarnya malu, tetapi mereka juga memerlukan informasi ini. Saya pun mungkin kadang-kadang sebagai laki-laki kok memberi informasi ini saya juga malu. Tetapi saya merasa bahwa manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan rasa malu ini, sehingga saya tetap harus menyampaikan. Mereka pun juga tetap harus bertanya. Hakikat dari bidadari ini yang menurut saya menarik. Ketika tidak harus dokter sendiri yang menyampaikan, ketika dokter menyampaikan kepada saya menyampaikan kepada orang, sambung menyambung silaturahim, bisa jadi nanti temannya yang mengatakan kepada dia ya. Sehingga batas rasa malu teratasi ya. Iya. Jadi saya punya pemahaman bahwa Valeri Ananto itu adalah merupakan sebuah konsep bersuci, toharoh. Jadi karena itu saya menitipkan pada kawan-kawan bahwa mari kita gagas untuk bersuci dengan lebih baik, lebih teliti, supaya wudhunya dan sholatnya juga indah. Nah, konsepnya pada Valeri ini salah satu yang mendukung toharoh itu. Ya. Keputihan lagi dok, ini tadi dokter mengatakan ada beberapa kasus bahkan banyak perceraian terjadi karena keputihan. Betul. Valeri Ananto sudah berhasil menyelamatkan perceraian atau belum? Saya sudah pernah mendapatkan laporan SMS dari yang bersangkutan langsung, di mana dia ini punya kasus digugat cerai suaminya selama 2 tahun, belum putus. Terus kemudian setelah dia mengetahui Valeri Ananto ini, dia mempraktekkan pada sore hari, dan kemudian dia mendapati dirinya pada pagi harinya sudah tidak keputihan. Bisa disebut seketika ya itu ya? Hanya waktu 1 malam saja ya? Iya. Dan kemudian dia lakukan terus-menerus selama 1 minggu, ternyata tetap tidak keputihan. Akhirnya dia undang suaminya untuk bersilaturahim lagi, dan kemudian mereka sepakat untuk mencabut gugatan cerai dan membina keluarga lagi. Ternyata sangat penting ya, bisa menyelamatkan pernikahan. Alhamdulillah. Itu artinya ketika kita menjaga kebersihan, dan memang kebersihan itu sebagian dari iman, bisa menata rasa kita ya dok? Betul. Banyak persoalan-persoalan kehidupan yang kemudian terselesaikan karena kita menjaga kebersihan itu dok ya? Ya, itu. Tetapi selain itu di dalam bidadariku.com atau di dalam buku saya, itu juga ada rangkaian-rangkaian lain pencegahan yang dalam bentuk tips. Seperti ada sarari, pemeriksaan payudara sendiri. Sarari? Ya, ada juga sarami, pemeriksaan payudara bersama suami. Nah, sehingga apa? Laki-laki sebagai imam, dia juga bisa memeriksa kondisi payudara istrinya melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan sedikit ilmiahnya. Ada. Kemudian kita juga ada yang namanya kartu skor. Kartu skor untuk deteksi dini risiko kanker. Nah, sehingga pada waktu seseorang perempuan mengisi, dia akan langsung tahu, oh ini skor saya tinggi, berarti saya risikonya juga tinggi. Nah, kalau begitu bagaimana cara saya untuk mengurangi risiko? Ya, apa-apa yang menyebabkan angkanya menjadi tinggi, itu yang tidak dilakukan. Satu contoh pertanyaannya seperti ini, apakah Anda termasuk orang yang berganti-ganti pasangan, seks? Nah, ini nilainya 5, tinggi. Nah, akhirnya risikonya tinggi kan?
Nah kalau dia kepingin risikonya rendah, gampang, Berhentilah. kan begitu saja. Ya. Itu termasuk juga seperti standing P, kemudian juga pemahaman cervical and breast cancer tree. Jadi bagaimana di dalam sebuah akar batang dan kemudian di daunan pohon itu orang memahami apa saja penyebabnya dan kemudian bagaimana yang bisa dilakukan sampai terjadinya sebuah kanker dan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain untuk membantu dalam bentuk pemahaman seperti itu. Ini benar-benar harus gerakan bersama ya untuk menyelamatkan kehidupan. Tidak hanya menyelamatkan 1-2 nyawa, tapi kehidupan itu sendiri ya. Iya, betul, kehidupan itu sendiri. Kalau kemudian sudah terlanjur terkena kanker, Iya, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? iya. Kalau saya lebih condong kepada rasa yang harus kita kedepankan. Karena di raga, kalau raga ini taruh katalah, kita perang kemudian tangan kita terputus, ya sudah terputus saja. Sekarang bagaimana kita menerima? Nah, sehingga raga kita sakit kanker, ya sudah sakit kanker saja. Rasa bagaimana? Maka ini pengaruh sastra akan tampil. Nah, ketika sastra ini adalah suatu bentuk olah rasa yang penuh keindahan, maka saya bisa membuat komitmen, statement, termasuk di buku ini, kita akan menyapa anugerah kanker. Menyapa anugerah kanker. Iya, karena kanker itu anugerah. Iya. Kita ini loh, meskipun minta setiap malam, belum tentu Allah memberikan kita anugerah kanker. Iya, logika ya. Iya kan? Nah, artinya apa? Allah itu menurunkan sesuatu untuk menguji kita adalah untuk menaikkan derajat kita. Nah, kalau kita diberi kanker, insya Allah itu untuk menaikkan derajat kita. Kalau kita cerdik menyikapinya. Maka dengan adanya rasa yang indah tadi, yang akan dibangun melalui suatu pendekatan sastra, ya maka seorang ibu akan mengetahui, oh baik, saya mungkin akan 3 tahun lagi lah, 5 tahun lagi, atau berapa tahun lagi lah, apa terserah kata dokter. Tetapi saya masih punya hari ini untuk melayani, menyayangi anak saya. Saya masih punya malam nanti untuk melayani suami saya. Seperti itu. Pemirsa TV 9, ternyata tentang kehidupan ini kita tidak harus bicara tentang apa yang sudah terjadi, tapi sisa waktu yang kita miliki. Manajemen deadline, ya. Jadi kita sama-sama tidak tahu kapan ajal akan tiba. Ketika masih ada hari ini, ketika masih ada waktu, ketika masih ada sekarang, pergunakan untuk sebaik-baiknya menyampaikan komunikasi dari hati kita sendiri. Hanya bersama saya, Chandra Malik, dalam program Rumah Hati. Jangan kemana-mana. Beliau ini dokter, sastrawan, atau apa sesungguhnya ya? Ya, saya kembali pada diri saya yang sederhana ini, saya merenung. Ya. Dan kemudian saya akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata saya ini adalah manusia setengah dewa.